Pernah gak sih kamu merasa benar-benar lelah dengan hidup? Sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rasanya dunia seperti tidak pernah berpihak padamu? Dihina orang, dihianati, gagal berkali-kali, terus gagal lagi. Tapi bayangkan kalau kamu bisa tetap tenang di tengah semua itu. Bukan karena cuek, tapi karena kamu mengerti bahwa kamu tidak bisa mengendalikan dunia. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Inilah seni berpikir stoik. Cara pandang yang membuatmu tidak mudah runtuh, tidak gampang marah. Tidak takut kehilangan bukanlah teori rumit, melainkan seni hidup dengan damai di dunia yang penuh kekacauan. Jadi, bagaimana caranya menjadi tak terkalahkan tanpa harus sempurna? Yuk, kita bahas bersama. Pernah gak kamu merasa dunia ini terlalu berat untuk dijalani? Bangun pagi, membuka mata, dan sebelum sempat bernapas lega, pikiran sudah langsung penuh. Pekerjaan yang belum selesai, tagihan yang bertumpuk, orang-orang yang mengecewakan, ekspektasi yang tak pernah habis. Kadang hidup ini terasa seperti lomba lari tanpa garis akhir. Kamu terus berlari, tapi entah mengapa tidak pernah sampai. Semakin kamu berusaha, semakin banyak hal yang berada di luar kendalimu. Kamu sudah berbuat baik, tapi orang tetap salah paham. Kamu sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kamu sudah tulus, tapi tetap ditinggalkan. Lama-kelamaan kamu lelah berjuang, lelah berharap, lelah terlihat kuat padahal hati sudah hancur berkeping-keping. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidup tidak bisa sedikit lebih mudah? Tapi justru di titik itulah Stoikisme mulai berbicara. Filosofi kuno dari Yunani ini sederhana, tapi sangat mendalam. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menyikapinya. Kedengarannya klise, tapi disitulah letak kuncinya. Bayangkan ombak di lautan. Kamu tidak bisa memerintahkan ombak untuk berhenti, tapi kamu bisa belajar menyeimbangkan perahumu. Bukan karena laut menjadi tenang, tapi karena kamu belajar menyesuaikan arah layar. Ketenangan tidak datang dari dunia yang bebas badai, melainkan dari hati yang tahu cara berlayar di tengah badai. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf stoik, pernah berkata, jika kamu sedih karena sesuatu di luar kendalimu, berarti kamu sedang menyerahkan kekuasaanmu kepada hal itu. Pikirkan sebentar, berapa banyak waktu yang kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Kita marah karena orang lain tidak adil. Kita kecewa karena keadaan tidak sesuai keinginan. Kita stres karena masa depan belum pasti. Padahal semua itu berada di luar kendali kita. Semakin kita melawan, semakin kita terseret. Hidup ini seperti aliran sungai. Jika kamu terus melawan arus, kamu akan tenggelam dalam kelelahan. Tapi jika kamu belajar mengikuti arus sambil tetap mendayung ke arah yang tepat, kamu akan sampai tujuan dengan tenang. Itulah yang dilakukan para stoik. Mereka tidak berusaha mengubah dunia terlebih dahulu. Mereka mengubah diri sendiri dulu. Mereka percaya bahwa ketenangan sejati bukan berarti tidak punya masalah, tapi tahu cara menyikapinya dengan bijak. Kamu boleh gagal, boleh sedih, boleh marah, semua itu wajar sebagai manusia. Tapi yang penting, jangan biarkan perasaan itu menguasai hidupmu. Karena begitu kamu kehilangan kendali atas pikiranmu, kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, kamu bangkit dengan hati yang lebih tenang. Kamu tidak perlu menunggu dunia menjadi adil untuk bisa bahagia. Kamu hanya perlu berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah dan fokus pada yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Jadi, lain kali saat hidup terasa berat, tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu, aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengendalikan pikiranku. Karena pada detik itu, kamu sudah melangkah menuju ketenangan sejati. Dan dari situlah perjalanan menjadi pribadi yang tak terkalahkan dimulai. Pernah gak kamu merasa hidupmu kacau karena terlalu banyak hal di luar kendalimu? Kamu ingin orang lain berubah, tapi mereka tetap seperti itu. Kamu ingin hasil sempurna, tapi selalu ada yang meleset. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencana, tapi kenyataan selalu punya cara sendiri untuk memberikan kejutan. Kita sering lupa bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Kita tidak tersakiti karena peristiwa yang terjadi, melainkan karena cara kita memaknainya. Coba pikirkan, saat kamu disindir orang, apakah sindiran itu yang benar-benar menyakitkan,
Atau karena kamu memilih menyimpannya di hati? Saat kamu gagal, apakah kegagalan itu yang menghancurkan? Atau karena kamu terus memutar ulang rasa kecewa di pikiranmu? Itulah mengapa para filsuf Stoik seperti Epictetus berkata bahwa bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu, melainkan opini kita tentang hal-hal itu. Dan disinilah inti Stoikisme yang paling mendalam, dikotomi kendali. Pembagian sederhana yang, jika benar-benar dipahami, bisa mengubah hidupmu secara total. Ada dua jenis hal di dunia ini yang bisa kamu kendalikan: pikiranmu, tindakanmu, pilihanmu, sikapmu, dan yang tidak bisa kamu kendalikan: orang lain, cuaca, masa lalu, hasil akhir, serta segala sesuatu di luar dirimu. Kedengarannya sangat sederhana, tapi kenyataannya kebanyakan kita hidup secara terbalik. Kita sibuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan lupa menjaga yang sebenarnya bisa. Kita ingin semua orang menyukai kita, padahal perasaan orang bukan tanggung jawab kita. Kita stres karena masa depan belum pasti, padahal yang bisa kita kendalikan hanya langkah hari ini. Kita marah karena hasil tidak sesuai, padahal hasil bukan wilayah kita. Yang menjadi tanggung jawab kita hanyalah prosesnya. Begitu kamu menyadari batas ini, hidupmu mulai berubah. Kamu berhenti menyalahkan, berhenti menuntut dunia menjadi sempurna, dan mulai fokus pada yang benar-benar bisa kamu ubah, dirimu sendiri. Karena tenang bukan berarti tidak peduli, tapi tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus diterima dengan lapang dada. Stoikisme bukan mengajarkan untuk menyerah, melainkan mengajarkan kebijaksanaan memilih pertempuran. Ada hal yang memang harus diperjuangkan mati-matian, tapi ada juga yang justru harus dilepaskan dengan ikhlas. Kamu tidak akan pernah bisa membuat semua orang setuju denganmu. Kamu tidak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu mau menghabiskan hidup dalam stres dan kekecewaan, atau mau belajar fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Ketenangan muncul bukan saat hidupmu sempurna, tapi saat kamu berhenti menuntut hidup selalu sesuai keinginanmu dan mulai menerima kenyataan apa adanya. Justru disitulah kamu menemukan kedamaian sejati. Jadi, mulai hari ini, kalau kamu lagi merasa kacau, tanyakan satu hal sederhana pada dirimu. Apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan. Karena di balik keikhlasan itu ada kebebasan yang tak ternilai. Ada satu hal yang pasti dalam hidup, kita semua, cepat atau lambat, akan disakiti. Entah oleh orang yang kita percaya, oleh keadaan yang tidak bisa dikendalikan, atau bahkan oleh diri sendiri. Mungkin kamu pernah ditinggalkan saat paling membutuhkan, atau sudah berjuang mati-matian tapi hasilnya tidak seperti harapan. Atau mungkin saat ini kamu berada di titik di mana segalanya terasa sia-sia. Usaha, cinta, waktu, semuanya hilang begitu saja. Dan di saat itu kamu merasa dunia tidak adil. Kamu merasa tidak pantas mendapat luka sebesar ini. Kamu mulai bertanya, kenapa harus aku? Tapi coba berhenti sejenak, tarik napas, dan bayangkan ini. Setiap luka yang kamu alami sebenarnya sedang membentukmu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat. Para Stoik percaya bahwa rasa sakit bukan musuh, melainkan guru, pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menghadapinya. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, pernah disiksa, direndahkan, hidup tanpa kebebasan. Tapi dia berkata sesuatu yang luar biasa. Jangan harap hidup jadi lebih mudah, tapi jadilah dirimu yang lebih kuat. Kalimat sederhana itu memiliki kekuatan dahsyat. Karena di balik setiap kejadian buruk selalu ada ruang untuk bertumbuh. Kamu gagal, itu tanda kamu berani mencoba. Kamu disakiti, itu bukti kamu pernah memberi cinta. Kamu jatuh, itu kesempatan membangun versi dirimu yang lebih kokoh. Hidup memang sering menampar tanpa ampun, tapi ingat, tamparan itu bisa menjadi dua hal. Membuatmu tumbang atau membuatmu sadar dan bangkit. Kebangkitan dimulai saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena di sanalah kekuatanmu bertumbuh. Setiap kali kamu memilih tetap tenang saat disakiti, setiap kali memilih belajar daripada mengeluh, setiap kali tetap melangkah walau hati remuk, itulah momen kamu sedang membangun dirimu yang tak terkalahkan. Kamu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa menentukan maknanya. Apakah ia akan jadi batu yang menenggelamkanmu atau pijakan yang membawamu lebih tinggi?
Kamu mungkin belum sadar sekarang, tapi luka yang kamu bawa hari ini bisa jadi alasan seseorang menemukan harapan di masa depan. Kamu bisa menjadi contoh bahwa manusia mampu tetap berdiri meski dunia pernah menjatuhkan. Itulah inti Stoikisme, bukan menghindari penderitaan, tapi menemukan kedamaian di tengahnya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang terluka, jangan buru-buru hapus air matamu. Rasakan, pahami, tapi jangan tinggal terlalu lama di sana. Bangkitlah pelan-pelan, tapi pasti, karena mungkin luka inilah yang sedang membentuk versi terbaik darimu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, syukur aku pernah jatuh, karena dari situ aku belajar cara terbang. Pernah gak kamu merasa dunia ini seperti tidak pernah berhenti berisik? Notifikasi terus berbunyi, berita buruk ada di mana-mana, tekanan pekerjaan, ekspektasi orang lain, komentar di media sosial. Semuanya berebut menarik perhatianmu. Kita hidup di era yang katanya serba cepat, tapi ironisnya, semakin cepat dunia bergerak, semakin kosong rasanya hati kita. Kita sibuk sekali, tapi sering kehilangan arah. Dikelilingi orang, tapi tetap merasa sendiri. Kadang kita hanya ingin tenang sebentar, tapi di dunia yang terus ramai ini, ketenangan terasa seperti barang langka yang mahal. Dan disinilah Stoikisme masuk, bukan sebagai teori belaka, tapi sebagai cara hidup. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari kemampuan kita menjaga kejernihan batin. Ketenangan bukan berarti menjauh dari dunia, tapi tetap jernih di tengah kebisingan. Bayangkan kamu berada di tengah pasar ramai, teriakan, musik, tawa, debat bersahutan. Tapi di dalam dirimu ada satu ruang kecil yang sunyi. Ruang itu tidak bisa disentuh siapapun. Hanya kamu yang bisa masuk ke sana. Itulah ruang ketenangan, dan tugasmu setiap hari adalah menjaganya tetap bersih dari hiruk-pikuk dunia. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Tidak semua harus ditanggapi. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua orang harus disenangkan. Kamu tidak perlu berdebat hanya karena kamu mampu. Kadang diam lebih kuat daripada 1000 kata. Kadang sabar lebih elegan daripada amarah. Setiap hari, para Stoik melakukan 3 latihan sederhana. Pagi hari, mereka mempersiapkan pikiran. Hari ini aku mungkin bertemu orang kasar, egois, atau tidak adil. Tapi aku akan tetap tenang. Mereka sadar dunia tidak harus sesuai harapan mereka. Sepanjang hari, mereka melatih kesadaran. Saat emosi muncul, mereka berhenti sejenak, tarik napas, dan memilih tidak bereaksi impulsif. Mereka tahu kontrol sejati ada di pikiran sendiri, bukan dunia luar. Malam hari, mereka merenung. Apa yang kulakukan hari ini sudah sesuai nilai-nilaiku? Apakah aku terlalu marah? Terlalu terburu-buru? Mereka memperbaiki diri, bukan menyalahkan dunia. Jika kamu mulai menjalani hidup seperti itu, kamu akan sadar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kamu mulai menyadari tidak semua masalah layak dicemaskan. Kamu tetap bisa tersenyum di tengah tekanan. Kamu tetap bisa bersyukur meski keadaan belum ideal. Kamu bisa menghadapi dunia tanpa kehilangan jati dirimu. Karena pada akhirnya, dunia memang akan selalu bising. Tapi kamu bisa memilih, apakah mau jadi bagian dari kebisingan itu, atau menjadi orang yang membawa ketenangan di tengahnya? Kamu tidak harus lari ke gunung untuk tenang. Kamu hanya perlu menenangkan pikiranmu dimanapun kamu berada. Karena ketenangan sejati bukan tempat, melainkan keadaan batin yang kamu bentuk setiap hari. Jadi, saat hidup mulai terasa ribut, tarik napas dalam. Ingatkan dirimu, aku bukan bagian dari kekacauan ini. Dan dalam keheningan kecil itu, kamu akan menemukan kedamaian yang bahkan dunia paling ramai pun tidak bisa ganggu. Setelah semua badai, setelah semua luka dan perjalanan panjang, pada akhirnya yang kita cari hanya satu, ketenangan. Bukan kekayaan berlimpah, bukan pujian orang lain, bukan kesempurnaan hidup, tapi perasaan sederhana. Bisa tidur dengan hati damai, bangun pagi tanpa beban yang menyesakkan dada. Tapi sayangnya, banyak orang mencari ketenangan di tempat salah. Kita pikir kalau sudah sukses, pasti tenang. Kalau sudah punya pasangan, pasti bahagia. Kalau semuanya lancar, pasti damai. Padahal ketenangan bukan hadiah dari keadaan luar.
Ketenangan adalah keterampilan batin yang kamu bangun setiap hari. Seni hidup yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi bisa menguasai diri sendiri. Para filsuf Stoik menyebut orang seperti ini tak terkalahkan, bukan karena tidak punya masalah, tapi karena tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan jiwanya. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya tapi tetap bisa tersenyum tenang dan berkata, "Ini juga akan berlalu." Bukan karena menyerah, tapi karena dia tahu tidak ada yang abadi, baik kesedihan maupun kebahagiaan. Itulah kekuatan sejati seorang Stoik. Dia tetap tenang bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena belajar menari bersama ketidaksempurnaan itu. Kamu pun bisa seperti itu. Kamu tidak harus jadi bijak bestari dari zaman Romawi. Tidak harus hafal kutipan-kutipan. Cukup jadi manusia yang sadar. Sadar saat mulai bereaksi berlebihan. Sadar saat mulai kehilangan kendali. Sadar bahwa kamu bisa memilih tetap tenang meski dunia di sekitarmu berantakan. Hidup memang tidak akan pernah benar-benar tenang. Selalu ada yang salah. Selalu ada orang yang mengecewakan. Selalu ada kejadian di luar kendali. Tapi kamu bisa menghadapi semuanya dengan hati damai. Kamu bisa berkata, "Aku akan lakukan yang terbaik, dan sisanya aku lepaskan." Itulah kebebasan sejati, bebas dari takut, dari amarah, dari ekspektasi yang berlebih. Bebas untuk hidup sepenuhnya tanpa terbebani hal-hal yang tak bisa diubah. Dan ketika sudah sampai di titik itu, hidupmu akan terasa ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu sudah tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan adalah kekuatan terbesar." Kamu tidak perlu sempurna untuk memilikinya. Kamu hanya perlu berani melangkah pelan, hari demi hari. Sambil ingat, setiap kegagalan adalah latihan. Setiap luka adalah guru. Setiap hari adalah kesempatan menjadi lebih tenang. Dan mungkin di akhir semua ini, kamu akan menyadari, menjadi terkalahkan bukan menang atas dunia, tapi menang atas diri sendiri. Kamu bisa kehilangan segalanya, uang, pekerjaan, orang tersayang. Tapi selama tidak kehilangan kendali atas pikiranmu, kamu tetap utuh, tetap kuat, tetap damai. Karena ketenangan bukan akhir perjalanan, melainkan cara kamu menjalani hidup sepanjang waktu. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras dunia menghantam, tapi seberapa tenang kamu berdiri setelahnya. Dunia boleh kacau, orang boleh salah, tapi selama kamu menjaga pikiran tetap jernih, kamu tidak akan pernah kalah. Yang kalah bukan mereka yang pernah jatuh, tapi mereka yang tidak bangkit dengan damai. Jadi jangan takut pada badai. Jadilah lautan yang tetap tenang meski langit sedang mengamuk. Inilah Stoikisme, seni hidup dengan hati yang tak bisa dikalahkan oleh apapun.